Oke, bertemu lagi bersama Mitra Visual Broadcast ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah dua kamera ini ya. Kita ada Z280 dan 190. Ya, tampilannya seperti ini. Yang 190 ini sebenarnya kalau kita mau nandai gampang ya. Dia hoodnya lebih lebih lebar dibandingkan yang 19 yang dibandingkan dengan 280. Nah, dua kamera ini sebenarnya memiliki kesamaan dalam sensor ya, teman-teman. Jadi, untuk sensornya sebenarnya sama. Kemudian untuk video output maupun recordnya juga sama, tidak ada perbedaan. Nah, tapi kenapa Z280 dan 190 ini dibanderol dengan harga yang sangat jauh, teman-teman? Jadi kalau kita di 190 ini paling baru sekitar 50 jutaan ya. Sedangkan yang 280 dengan sensor yang sama, bahkan untuk optical zoomnya sebenarnya lebih panjang yang 190 dibandingkan dengan 280. Yang 190 ini dia ada ini ya teman-teman ya, dia sudah 25 kali untuk optical zoomnya. Sedangkan yang 280 ini dengan bodi yang lebih kecil ya, lebih ramping, dia di 17 kali untuk optical zoomnya. Jadi dua kamera ini sebenarnya berbeda secara lensa ya, secara lensanya ini berbeda teman-teman. Terus yang membedakan lagi adalah untuk yang 280 ini sudah memiliki fitur WiFi ya. Jadi kita bisa konekkan WiFi, kemudian kamera kontrol, kemudian lagi ada juga fitur LAN ya. Jadi kita bisa masukkan port LAN di sini. Yang port LAN ini bukan hanya berfungsi sebagai kamera kontrol, tapi juga bisa kita gunakan sebagai access point untuk mengirimkan data ke SRT maupun ke RTMP ya. Jadi kalau kita beli kamera yang ini, yang 280 ini kita sebenarnya tidak butuh untuk bonding ya. Jadi kita tidak membutuhkan bonding jika kita ingin siaran di luar studio. Kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di kamera ini. Ada dua opsi fitur ya, ada RTMP dan juga SRT. Dan port yang tersedia untuk output juga sama. Jadi dua kamera ini memiliki dua kesamaan untuk port outputnya, ada SDI ya, sama-sama ada satu SDI out. Kemudian di bawah SDI out ini ada TC ya, TC atau timecode ya, timecode juga ada. Yang di 190 280 ini ada dua-duanya. Kemudian di bawahnya lagi ada genlock ya, genlock. Yang di 190 ini dia nggak ada. Jadi 280 ini sudah mendukung fitur genlock. Yang ini ya, yang 190 ini belum ada fitur genlock. Itu perbedaannya. Kemudian di bawah untuk LAN ya, untuk LAN sama, dua-duanya memiliki port untuk kabel LAN. Tapi fungsinya berbeda teman-teman. Jadi port LAN yang dimiliki 190 dan 280 ini berbeda. Yang 280 ini dia support selain untuk koneksi ya, dia support untuk kamera kontrol. Jadi kita bisa kontrol kamera by IP, by web management ya. Itu kita bisa kontrol yang 280, yang 190 ini masih belum bisa semua. Jadi kalau kita pakai yang 280 kita mau atur ya. Jadi kita bisa produksi sebuah misal kita produksi sebuah program menggunakan multi kamera yang dimana kita membutuhkan CCU ya. Nah, ini kita bisa menggunakan CCU virtual. Jadi kita bisa kontrol kamera kita menggunakan web management. Nanti seperti apa itu bisa kita praktekkan. Web manajemennya tidak hanya bisa dikontrol menggunakan LAN tapi juga support dengan WiFi ya. Jadi kita bisa konekkan kamera ini ke WiFi yang 280 ya. Yang 280 kita bisa konekkan ke WiFi, kemudian kita bisa masuk ke web management, kita bisa kontrol kameranya seperti apa keinginan kita untuk gambarnya. Tapi tidak bisa kontrol untuk coloring ya. Jadi kalau kamera CCU EFP itu bisa kontrol coloring juga. Yang 280 ini tidak support untuk coloring. Jadi dia hanya sebatas zoom, kemudian iris, fokus itu bisa kita setting semua by web management.
Kemudian lagi yang 280 ini, yang 280 dia sudah bisa kita gunakan untuk SRT ya. SRT bisa, RTMP bisa. Jadi kalau kita produksi di luar studio, teman-teman, biasanya kita menggunakan bonding ya, atau kita misal produksi sebuah event sport seperti itu. Kita event sport di beberapa titik yang jauh yang tidak memungkinkan kita untuk menarik kabel ya, atau kita biasanya mengikuti misal event sport sepeda gitu, misal dia keliling keliling berapa puluh kilometer gitu, kita kan tidak mungkin mengikuti mengikuti terus menggunakan kabel, kan nggak mungkin. Wireless juga tidak mungkin, sejauh-jauhnya wireless tidak sampai kilometer sih ya, biasanya cuman ratusan meter kalau video wireless. Nah biasanya itu untuk tim-tim broadcast menggunakan bonding ya, menggunakan bonding atau encoder yang biasanya dipakai di oleh kameramen. Ada banyak merek, ada Kiloview, ada apa TVU, macam-macam bondingnya. Nah kalau kita pakai yang 280 ini, itu kita meskipun tidak punya bonding kita tetap bisa SRT teman-teman, tapi harus punya internet. Jadi enaknya itu kita bisa tethering ya, tethering pakai HP itu bisa. Misal koneksi kita stabil ya, koneksi kita stabil, kita bisa tethering pakai HP kamera ini untuk akses SRT atau RTMP itu bisa. Atau teman-teman bisa pakai modem, modem yang bisa pakai baterai. Kita bisa keliling kemana-mana, teman-teman bawa modem untuk akses internet ke kamera ini. Fitur lainnya sama teman-teman, menu dan lain sebagainya sama. Ini saya konekkan ya, saya nyalakan dulu. Tuh, tampilannya seperti ini. Di bagian samping ya, bagian samping ada, ntar sini, taruh di sini. Ini yang 280. Yang 280 seperti ini. Jadi untuk menu-menunya ada di sini, untuk akses menu, kemudian scroll ya, scroll menu juga ada menunya. Kemudian ini untuk audio, untuk pilihan audio, dan dia juga sudah mendukung fitur Phantom teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan mic yang kondenser yang membutuhkan power ya, kita bisa atur untuk memberikan Phantom. Selain itu, nah ini ada online. Online ini kalau kita mau ngirim SRT atau RTMP, kita bisa nyalakan atau matikan dari sini. Misal kita mau stop streaming, kita bisa pencet, atau kita mau matikan streaming juga bisa kita pencet. Nah, yang di 190 itu enggak ada. Ini yang 280 ya. Kalau yang 190 ini dia enggak ada karena dia masih belum mendukung fitur SRT atau RTMP. Jadi dia enggak ada. Ini hanya yang sama ya, tombolnya sama sebenarnya. Cuman kan ini tidak ada tulisan online ya, ini cuman sebagai user button. Jadi 1 2 3 4 5 button ini, yang ini fungsinya sebagai user button, tidak bisa digunakan untuk pengiriman gambar by internet. Ini menunya sama. Kemudian untuk output ya, untuk output dia ada SDI, HDMI, kemudian dan juga video. Kalau yang video ini masih composite teman-teman, masih composite. Kita setting output, jadi kita harus setting record format dulu. Jadi kita masuk ke base setting di sini, kita masuk ke user, base setting, kemudian record format. Ini frekuensinya dia belum bisa 60 ya teman-teman ya, dia maksimal di 59,94. Jadi kalau banyak kamera yang saat ini ya, yang sudah ada saat ini, itu kebanyakan untuk output masih belum bisa 60. Jadi dia mentok di 59,94. Itu dia masuk ke NTSC masuk, dan PAL juga masih masuk. Kalau 60 kan dia murni NTSC. Kalau yang 5994 ini dia kita menggunakan PAL, dia masih aman ya teman-teman, nggak terlalu flicker. Cuman kalau kita produksi lebih aman pakai yang 50. Di sini kita bisa pilih yang 50 ya untuk frekuensinya. File sistemnya macam-macam teman. FAT, exFAT,
Ya, ini untuk apa namanya? Untuk format codec ya. Untuk codec ada XAVCL, MPEG, DVCam ya. Di sini macam-macam. Kebanyakan pakainya yang XAVC ya, yang apa? L. Kemudian output video format dia sampai 4K. Itu untuk output paling rendah dia di 1280 720 ya. Untuk outputnya dia ada 3 port, teman-teman. Dia ada 3 port output. Di sini ya kita bisa setting. Di sini untuk outputnya dia ada SDI, HDMI dan composite. Video itu composite ya. Jadi yang port bagian timecode ini, ntar saya ambil yang satunya. Ini untuk yang timecode, ini kita bisa switch ya. Ini kan ada port timecode ini di sebelah sini, ada TC in out. Nah, ini dia kalau ini kita bisa pakai untuk input timecode. Kalau kita switch ke in. Kalau kita out, dia jadinya ke video. Jadi outputnya video composite ya. Ini nanti dia outputnya composite, bukan lagi jadi timecode. Itu. Terus jadi kalau kita mau setting 4K, di sini kita setting dulu ke 4K ya. Ini kita execute. Kalau sudah, baru kita bisa setting untuk outputnya. Nah, ini outputnya kita mau pilih yang berapa. Ada banyak macam-macam ya. Kalau yang 280 ini dia bisa switch. Dia bisa switch SDI HDMI. Cuman yang SDI-nya belum bisa sampai 60 ya. Dia bisanya di 50i. Kalau yang HDMI bisa full sampai 59,94. Kemudian ada output progresif level A dan level B. Nah, itu bedanya. Kalau level A itu dia lebih rendah ya kualitasnya dibandingkan yang level B. Jadi kalau kita mau output progresif dengan kualitas yang lebih tinggi, teman-teman bisa pilih yang output B. Untuk yang SDI, untuk yang port SDI, yang I maksudnya yang interlace, tidak ada pilihan level A atau level B seperti itu. Biasanya kalau perangkat-perangkat lama yang baru migrasi ke progresif, dia bisa progresif tapi belum full progresif. Artinya konektornya dia masih 1,5 G, masih 1,5 giga, belum 3G. Itu biasanya dia hanya bisa menerima di level A. Dia tidak bisa di level B. Jadi kalau teman-teman kirimkan dia di level A, biasanya dia enggak masuk ya gambarnya. Nanti kalau teman-teman pindah ke switch ke level B, itu nanti biasanya gambarnya baru bisa masuk seperti itu. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain sama sih teman-teman ya. Untuk menu-menunya sama. Kemudian record ya, record yang tadi. Kamera untuk paintingnya white ya, white. Ya lumayan komplit teman-teman, seperti kalau teman-teman pakai kamera IFP ya. Kalau pakai kamera IFP itu kan ada macam-macam itu. Untuk coloringnya ada red ya, red, blue, kemudian green ya, seperti ini. Kalau temperaturnya ini bisa disetting secara manual. Ini auto white-nya ya, blacknya ini teman-teman bisa setting juga ya, seperti kamera ING pada umumnya. Ini untuk gamma ya, gamma. Kalau teman-teman biasanya menggunakan gamma, itu bisa dipilih teman-teman pakai yang standar berapa gambarnya. Black gamma, noise. Terus lagi yang paling menonjol ya, teman-teman, dari dua kamera ini Z190 dan 280 ini adalah kemampuannya di low light. Jadi dua kamera ini memiliki kemampuan di low light yang sangat jauh berbeda. Dengan pencahayaan seperti ini ya. Ini yang saya pakai buat rekam video ini pakai 190. Ini dia sudah di gen 8 ya, 8. Gennya sudah 8 dengan bukaan lensa 2,4. Nah, kalau kita pakai yang 280, ini yang 280 ini ya. Ini teman-teman bisa lihat di situ. Itu gen 6 saya mau turunkan.
Gen 0 ya. Ini Gen 0 ini gambarnya masih jelas teman-teman. Itu bukaan 4 ya. Bukaan 4. Akhirnya saya buat manual. Kalau saya buka, dia masih terang banget. Ini gambarnya masih sangat terang. Tuh. Itu bedanya. Ini 0 ya teman-teman. Di situ terlihat ya di layar itu 0, dia gainnya 0, kemudian bukaan 1,9. Ini bedanya, jadi kalau di low light dia jauh banget. Secara secara kemampuan dia di cahaya rendah itu beda. Sama-sama gen, misal kita sama-sama gen 0 ya, sama-sama gen 0, bukaan lensa sama, zoomnya sama, itu yang 280 ini cenderung gambarnya lebih cerah, lebih terang dibandingkan dengan yang 190. Kalau 90 dia sudah redup ya, kayak apa namanya, kurang cahaya.